Selamat pagi sahabat Petra, Shalom dan salam pirukun. Kembali kita jumpa di dalam acara Embun Pagi Radio Petra. Apa kabar hari ini, di pagi hari ini yang sejuk, sahabat Petra semuanya? Puji Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Ya, awal bangun tidur, mengawali hari baru karunia Tuhan. Kita harus mewujud nyatakan kehidupan di dalam kasih. Betapa indahnya hidup dalam kasih. Saling menyapa antara pasangan suami istri, orang tua dengan anak-anak, sesama saudara, satu keluarga, bahkan dengan siapapun yang kita jumpai di awal hari baru karunia Tuhan ini. Salam damai sejahtera, luar biasa kita rasakan berkat Tuhan di pagi hari ini. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Indrianto Adiatmo, dari Gereja Kristen Jawa Dagen Palur Solo, untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma, PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Puji Tuhan, kita bersama akan mengawali hari kita dengan mengambil waktu teduh. Kita merasakan sejuknya embun pagi karunia Tuhan dengan membaca firman Tuhan, merenungkannya dan menjadi bekal bagi kehidupan kita hari ini. Mari kita awali sebelum kita menerima firman Tuhan, membaca Alkitab, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkaulah pencipta semesta alam raya. Engkaulah yang mengaruniakan kehidupan kepada setiap titah, setiap makhluk, dan kami semua, diri kami satu persatu, segenap sahabat Petra, Engkau karuniai kehidupan dengan hari baru, fajar baru karuniamu. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu yang tak habis-habisnya setiap hari. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan diri kami satu persatu. Mengawali hari ini kami mohon tuntunan tangan kasih-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pemandu langkah hidup kami, supaya hidup kami tidak tersesat, supaya hidup kami senantiasa dipenuhi dengan berkat Tuhan. Tuhan, buka hati, jiwa, dan roh kami dengan terang Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan hati terbuka, sungguh mengerti akan kehendak-Mu yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu, dan akhirnya boleh menjalani, menapaki hidup kami hari ini dalam tuntunan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap sedia mendengar, mengerti, dan melaksanakannya di dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Mari sahabat Petra, kita buka Alkitab kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Dan nanti diakhiri dengan pembacaan ayat Mas Yohanes pasal 4 ayat 14. Mari kita baca bersama. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Dilanjutkan dengan pembacaan ayat Mas dari Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sedemikian pembacaan Injil Tuhan. Sahabat Petra semuanya, berbahagialah orang yang mendengar, mengerti, percaya dengan sepenuh iman, dan akhirnya berkomitmen menjalani hidup ini dalam tuntunan firman-Nya. Diberkati oleh Tuhan, luar biasa. Sahabat Petra, dari penggalan kisah Injil Yohanes pada pagi hari ini yang kita baca bersama tadi, kita melihat di sana pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria, yang menggambarkan betapa rentannya kemanusiaan Yesus. Sekitar pukul 12 siang, Yesus dan para muridnya tiba di sumur Yakub. Yesus letih karena perjalanan yang baru ditempuhnya. Apalagi di siang yang begitu terik. Sementara para muridnya pergi membeli makanan di desa terdekat. Nah, saat itulah dalam keletihannya, dalam kehausannya, Yesus minta air kepada seorang perempuan Samaria untuk diminum. Yesus bukanlah manusia super yang kebal terhadap keringkian manusia biasa. Dia memang menjadi manusia sejati. Nah, sahabat Petra, dalam cerita ini kita melihat sikap Yesus terhadap tradisi juga disorot. Dia seorang yang konservatif, boleh dibilang kolot gitu ya, fanatik gitu ya terhadap kitab suci. Percaya bahwa kitab itu adalah firman Allah. Tetapi di sisi yang lain, sahabat Petra, dia radikal terhadap tradisi. Tahu bahwa tradisi hanyalah buatan manusia. Orang yang radikal adalah orang yang kritis terhadap semua tradisi dan kebiasaan. Juga seringkali orang radikal itu menolak menerima tradisi karena tradisi diturunkan dari masa lalu. Maka kalau kita mendengar berita-berita ya kadang ada kelompok komunitas yang radikal itu menolak tradisi ya tidak menghargai tradisi ya, mereka menganggap itu sebuah kesalahan. Itu sesungguhnya muncul karena dari sikap kritisnya. Nah, di sisi lain, perempuan Samaria itu mempunyai 3 kelemahan, sahabat Petra. Yang pertama, dia perempuan, tidak pantas menurut tradisi Yahudi, tradisi masyarakat. Di Samaria juga, ya tidak pantas seorang laki-laki berbicara dengan perempuan di depan umum. Tapi Yesus melakukan apa yang tidak pantas itu. Nah, ini kan memunculkan pertanyaan, mengapa Yesus bersikap seperti itu ya. Yang kedua, perempuan itu adalah seorang Samaria. Padahal kita tahu dalam aturan sosial ya waktu itu di lingkungan orang Yahudi, orang-orang Samaria ya. Di sana orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Ini memang unik ini ya. Sesungguhnya kalau ditelisik ke belakang, asal muasalnya mereka satu bangsa juga ya. Ya orang Samaria ya sangat mengagungkan Bapak Yakub. Nah, kita tahu di sanalah perjumpaan akar dari perjalanan hidup sebuah bangsa, yaitu bangsa Yahudi yang tidak terlepas juga dari orang Samaria. Yang ketiga, dia seorang pendosa. Perempuan Samaria itu seorang pendosa. Bagaimana tidak? Dikisahkan di Injil Yohanes itu, perempuan itu pernah menikah ya 5 kali ya, tentu dengan 5 suami. Dan sekarang hidup bersama seorang laki-laki tanpa menikah ya. Orang bilang kumpul kebo gitu ya. Ya sesungguhnya bukan kumpul kebo nih. Kumpul perempuan cantik ya. Ya 5 kali menikah ditambah 1 lagi yang kumpul kebo. Ya luar biasa perempuan Samaria ini dalam hal duniawi, yaitu soal bercinta, soal pernikahan. Nah,
Seorang terhormat seperti rabi tentu tidak bergaul dengan pendosa seperti perempuan ini. Jadi kalau kita melihat episode ini, 3 kali Yesus melakukan hal-hal yang tidak pantas menurut ukuran sosial waktu itu, baik di masyarakat Yahudi maupun masyarakat Samaria. Dia sengaja melanggar kelaziman masa itu. Dia sama sekali tidak melakukan diskriminasi sara, suku, agama, ras, ya, antar golongan, ya, yaitu mau membuka pintu komunikasi dengan seorang Samaria. Nah, disinilah kita melihat hal yang prinsip bahwa Yesus mengasihi dan menghormati setiap orang dan tidak menjauhkan diri, ya, dirinya Yesus dari siapapun, termasuk dengan perempuan Samaria, bahkan perempuan Samaria yang berdosa dengan perjalanan cintanya itu. Nah, sahabat Petra, Yesus memang konservatif, kolot, kuno, ya, saklek dengan peraturan-peraturan, ya, yang dihubungkan dengan kitab suci, dan radikal dihubungkan dengan budaya di waktu yang bersamaan. Jadi sepertinya Yesus ini seperti pedang bermata dua, ya saudaraku, ya. Ya, tetapi itulah sikap Yesus, ya, yang taat akan firman Allah dalam kitab suci, tapi sekaligus dia kritis terhadap tradisi dan budaya yang bertentangan dengan kitab suci. Nah, sahabat Petra, dari sinilah kita belajar menerima pengajaran perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria, bahwa sudah waktunya kita membutuhkan generasi baru yang konservatif, tentu generasi Kristen, ya, di sini, ya, sekaligus radikal. Jadi sikap konservatif yang dipandang kolot, kuno itu tidak selamanya buruk, ya. Ada hal yang positif di sana. Orang memegang prinsip-prinsip yang baik dari warisan masa lalu dari generasi sebelumnya. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan sikap radikal, sikap kritis terhadap pewarisan budaya, nilai-nilai pengajaran, ya, maka akan menjadi orang yang benar-benar kolot, ya. Di zaman now, di zaman milenial ini, ya, kita mesti menjadi orang-orang percaya, orang Kristen yang konservatif, memegang prinsip-prinsip dari Tuhan, ajaran-ajaran Kristus secara militan begitu, ya. Tetapi sekaligus kita juga harus kritis melihat, ya, budaya, melihat warisan tradisi, tapi juga melihat budaya baru, gelontoran budaya baru yang masuk, ya, dalam kehidupan sosial sekaligus kehidupan pribadi kita masing-masing. Sehingga kita tidak hanyut dalam budaya milenial yang ada hal-hal yang memang positif, yang baik, banyak hal yang baik, ya. Seperti kemajuan sains dan teknologi, ya, itu sangat berguna, bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tetapi ada hal yang negatif. Ambil contoh saja, ya, gadget atau HP, ya, di mana handphone itu sekarang sudah menjadi pegangan setiap orang. Dalam hal yang positif, HP itu sangat bermanfaat, membantu orang dalam berkomunikasi, bahkan juga untuk bekerja, untuk belajar, sangat membantu. Tapi di sisi lain, ya, HP, gadget sekaligus membawa hal yang negatif. Kalau tidak hati-hati, orang menjadi HP mania, ya. Setiap saat, setiap waktu hidupnya hanya dengan pegang HP, ya, hidupnya dikuasai oleh HP. Beberapa orang tua mengeluh, ya, anaknya menjadi games mania, ya. Hidupnya setiap waktu hanya bermain, ya, dengan games yang ada di Android-nya, yang ada di handphonenya, ya, sehingga melupakan waktu untuk belajar, apalagi untuk membaca firman Tuhan. Ya, tidak hanya anak-anak, ya, mungkin juga ibu-ibu, ya. Ya, ketika sudah selesai memasak, ya, sudah selesai bersih-bersih rumah, ya, asik dengan HP-nya, ya, lupa, ya, akan tugas tanggung jawabnya yang masih ada di dalam kehidupan berumah tangga. Demikian pula bapak-bapak, kan ada juga bapak-bapak yang tidak bekerja, istrinya yang bekerja, ya, kemudian di rumah asik saja dengan HP-nya. Ini contoh bagaimana kita mesti bersikap kritis terhadap kemajuan sains dan teknologi,
kemajuan zaman di abad milenial ini, di zaman now ini, ya, dibutuhkan militansi memegang nilai-nilai yang positif dari budaya masa lalu yang diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya. Nilai-nilai keluhuran budi, ya, nilai-nilai kebijakan lokal atau local wisdom, ya, di mana ajaran misalnya masyarakat Jawa ada nilai-nilai budaya tradisi Jawa yang sangat positif, menghormati orang tua, sopan santun terhadap sesama, ya, lalu tepo seliro, artinya jangan melakukan hal yang tidak baik seperti kalau kita memandang kalau hal itu mengenai diri kita, ya, maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Misalnya jangan menyakiti orang lain. Kalau diri kita juga tidak mau disakiti orang lain. Itu kan ajaran-ajaran yang positif, nilai-nilai yang positif dari masa lalu. Dan itu mestinya perlu dilestarikan. Di jalanan kota misalnya, wah, perilaku masyarakat sekarang berubah. Ya, dulu orang menyeberang jalan Malioboro itu gampang sekali, ya, saudaraku, ya. Para pemakai kendaraan yang lewat akan memberi kesempatan untuk menyeberang, ya. Sekarang sulit, ya, orang berburu siapa menang, ya. Siapa cepat siapa menang gitu, ya. Siapa nekat siapa menang, ya. Nah, disitulah nilai-nilai warisan tradisi menjadi luntur, menjadi diabaikan padahal banyak hal yang positif. Sekali lagi sahabat Petra, kita diajar untuk menjadi orang-orang yang konservatif, mengambil hal yang positif dari masa lalu, dari budaya masa lalu, tradisi, tapi sekaligus juga radikal, melihat kritis bahwa ada budaya, nilai-nilai tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, dengan firman Tuhan yang mesti dibuang, ya. Dan demikian juga sekali lagi kita harus radikal, ya, kritis terhadap budaya baru, budaya milenial yang merugikan, ya, bahkan yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Mari kita belajar dari sikap Yesus terhadap perempuan Samaria itu. Tentu kita melihat jika ada hal yang negatif seperti kehidupan perempuan Samaria yang di dalam kehidupan cintanya sudah tidak lagi punya cinta mula-mula, ya, yang ada adalah cinta yang mengalir, ya, deras setiap waktu, setiap zaman. Jadi dari suami satu ke suami kedua, ke suami ketiga, keempat, kelima, dan akhirnya dengan laki-laki yang hidup bersamanya yang keenam. Nah, tentu ini bukan hal yang baik. Mari jika kita juga ada hal yang negatif, ada, ya, hidup kita dalam keberdosaan, kita tanggalkan. Kita ikuti ajaran Yesus untuk hidup baru, ya, dengan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dengan taat akan firman-Nya, kita laksanakan amanat Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi pemandu langkah hidup kita dan hidup kita senantiasa diperbarui di dalam firman-Nya, di dalam tuntunan Roh Kudus-Nya. Mari sahabat Petra, kita menyerahkan hidup kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hikmat, sumber kebijaksanaan, terima kasih atas pengajaran-Mu pagi hari ini melalui perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap orang tanpa diskriminasi, tanpa pembedaan laki-laki perempuan, tanpa pembedaan suku, ras, agama, dan antar golongan. Kami mengucap syukur, kami satu persatu menjadi bagian dari umat yang dikasihi oleh Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami yang berdosa ini, ya Tuhan, telah Engkau kasihi luar biasa. Seperti Engkau mengasihi perempuan Samaria yang berdosa, kami pun tak luput dari keberdosaan. Kadang kami jatuh di dalam keberdosaan. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu yang telah mengampuni kami di dalam karya penebusan dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya Tuhan, perbaharuilah hidup kami. Jadikanlah kami pemenang menghadapi diri kami sendiri dengan segala
kemanusiawian kami. Demikian pula jadikanlah kami pemenang menghadapi kehidupan di lingkungan kami, dunia di sekitar kami. Terlebih di masa kini yang banyak godaan, cobaan, rayuan zaman. Biarlah firman Tuhan menyelamatkan kami. Roh Kudus menyelamatkan kami dengan tuntunan hikmat-Nya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang kami ikuti, kami turuti, kami laksanakan. Dan hidup kami terselamatkan di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami hari ini, baik sahabat Petra yang menjalani studi, yang bekerja, yang melaksanakan aktivitas apapun dalam kehidupan hari ini. Senantiasa di dalam penyertaan-Mu, di dalam berkat-Mu. Demikian ya Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat kami, yang Maha Kasih, Maha Penyayang. Amin. Demikian Petra, sahabat Petra semuanya, acara Embun Pagi Radio Petra, biarlah kita disegarkan, semakin segar, ya, melangkah memulai hidup kita di pagi hari ini. Sampai jumpa nanti malam di dalam doa malam Radio Petra.